Siswa SLTA yang menggunakan kurikulum Merdeka saat ini sudah lebih dari 50%. Kurikulum ini sudah tidak lagi membedakan jurusan IPA dan juga IPS. Untuk itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya meminta para lulusan kurikulum Merdeka harus jeli dalam memilih prodi yang diinginkan agar sesuai dengan nilai rekognisi sesuai dengan persyaratan prodi yang ingin dimasuki. Pemerintah sudah mengumumkan tahapan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan persiapan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya Profesor Imam Santoso mengatakan bahwa proses pemilihan program studi bagi lulusan kurikulum Merdeka perlu kehati-hatian tersendiri. Saat ini melalui kurikulum Merdeka lulusan sekolah tingkat atas, tidak lagi dibedakan peringkat IPA dan IPS. Untuk itu, para lulusan harus memperhatikan nilai mata pelajaran yang dapat direkognisi untuk memasuki program studi tertentu. Imam melanjutkan bahwa setiap prodi nantinya memiliki syarat mata pelajaran tertentu yang sudah diambil oleh siswa yang nantinya akan diselaraskan oleh program studi di kampus yang dipilih. Program penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Kalau itu berkaitan kuota, tergantung peringkat A, B, C, plus 5%, tergantung akreditasinya. Gitu. Kemudian pilihannya sama dengan tahun lalu, jadi sama yang saya sampaikan. Jadi kalau dia milih satu boleh lintas di mana saja, tapi kalau dua, salah satunya harus di provinsi tersebut. Gitu. UB secara umum masih relatif tidak akan berubah dengan yang tahun lalu yang diusulkan. Hanya jumlahnya berapa, kita masih dalam proses konfirmasi ke masing-masing program studi. Jadi untuk tahun 2025 ini secara nasional, lulusan SLTA yang menggunakan kurikulum Merdeka sudah 50% lebih. Sudah 50% lebih. Sehingga sudah tidak ada perankingan IPA IPS. Strict tidak ada. Hanya kalau dia ngambil kedokteran misalnya, maka wajib dia waktu SMA-nya ngambil biologi. Jangan nggak ngambil biologi bikin kedokteran gitu kan, nggak make sense gitu. Kayak gitu. Mau ngambil teknik sipil misalnya, syaratnya di situ misalnya matematika dan fisika misalnya, atau hanya fisika, tergantung university dan macam-macam itu yang menentukan. Tapi kalau dua ini ya dia harus ikut, harus ada nilainya. Kalau itu tidak bisa direkognisi, nanti nilainya pasti jatuh. Proses seleksi terbagi dalam 3 jalur, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi, seleksi nasional berbasis tulis hingga seleksi mandiri.